mencari kebenaran Allah tentang rencana dan kehendak saudara, kehendak kita, boleh. Tapi yang normatif aja lah. Karena kita punya akal budi, bukan? Jadi yang normatif aja. Setelah yang normatif, Allah tahu persis tentang segala apa yang akan terjadi setiap rencana dan kehendak si manusia. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas kekhawatiran yang membunuh manusia. Wow, mengerikan. Daerah yang ada di namanya muka bumi memang mengerikan. Tapi kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahasnya. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas kan jalannya naik gunung, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Oh, kasihnya besar tiada tarannya, dengan rela dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa ragaku, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Membimbingku ke negeri yang kekal. Saudaraku yang kekasih, di akhir zaman ini, ya, kita dapat menyaksikan apa yang disebut sebagai kesadisan manusia yang dengan mudahnya membunuh manusia lain. Ya, zaman saya kecil nggak ada itu, tetapi maksudnya zaman saya kecil juga udah akhir zaman. Tapi sekarang saudaraku yang makin mengerikan, hanya karena kekhawatiran ditagih utang, orang membunuh manusia lain dan memutilasi, lalu bunuh diri. Bagaimana nggak langsung kelak akan masuk ke neraka kekal? Kan mengerikan, saudaraku yang kekasih. Dengan mudahnya seseorang hanya karena hal-hal jasmania, karena kekhawatiran, kemudian mendaftarkan diri ke neraka kekal. Mengerikan. Itu yang paling mengerikan sebetulnya. Khawatir itu artinya takut. Semua yang terkait dengan kecemasan, kegelisahan terhadap hal yang sebetulnya belum diketahui. Ya, belum diketahui. Orang nagih utang belum tentu kemudian
apalagi ibu-ibu contohnya, belum tentu dia akan marah, ngebukin dia, ya enggak juga. Tetapi karena kekhawatiran dia sudah langsung takut ketahuan, takut ribut, takut ini, langsung dibunuh. Dan banyak lagi yang kasus yang lain. Mengapa sih kita menjadi khawatir? Mengapa manusia menjadi khawatir? Saudaraku, yang pertama karena sesungguhnya seseorang tak tahu apa yang akan terjadi pada diri si manusia itu sendiri. Apa yang akan terjadi pada kehidupannya, pada keluarganya, pada hartanya, pada rencananya, dan macam-macam lagi. Bagaimana apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang, atau mungkin manusia itu tidak siap menghadapi apa yang seharusnya ditempuhnya. Yang kedua karena manusia itu memilih keinginan, rencana yang belum terpenuhi dan ingin dia penuhi. Roh-roh jahat menyiapkan, apalagi yang tinggal dalam diri orang itu, menyiapkan si malakama. Jadi sebetulnya keinginan orang itu sendiri. Lalu iblis di dalam diri si manusia menyiapkan si malakama. Ngelangkah sana salah, ngelangkah sini mati. Ngelangkah sana mati, ngelangkah sini wafat. Namanya si malakama. Saudaraku yang kekasih, Matius 6 ayat 31 sampai 32. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Perhatikan, Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Waduh, saya nggak mengenal Allah, Pak. Kalau gitu, kalau saya khawatir. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Iya. Kalau kita mengenal Allah, ya, kalau kita ngintip-ngintip di luar, burung-burung itu dikasih makan sama Tuhan. Pohon-pohon itu hidup, jarang yang mati kok. Lanjut. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apalagi manusia, kamu memerlukan semua itu, tahu. Tapi jangan pada menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Apakah akibat kekhawatiran? Nah, ini dia. Saudaraku yang kekasih, kekhawatiran akan yang pertama menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah. Sampai mendengar firman Tuhan. Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Iya, percuma. Maka seperti dikatakan memberi mutiara kepada babi karena dia sedang jadi babi. Ya, babi itu kenapa dibilang jangan memberi mutiara kepada babi itu menggemukkan diri sendiri. Tidak perlu mutiara dia. Ya kan, nggak perlu firman Tuhan. Orang yang membabi buta ya dalam harta dunia itu tidak memerlukan, datang ke tempat ibadah, datang mendengarkan, tapi pikirannya sambil mikirin kalung yang terus setengah kilogram ditaruh di lehernya. Ngelihat nggak ya orang-orang ya, telinganya 1/4 kilo, satu kanan satu kiri ya, kerincing.
maka tidak berbuah. Percuma nyerocos, maaf Pak Pendeta, percuma nyerocos kalau yang dicerocosin itu adalah babi. Ya, karena hatinya berada di harta, karena tidak sempat menyerap dan melakukan firman Tuhan bagi dirinya sendiri, bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih, hatinya lebih banyak berada di harta. Ya, maka muncul kekhawatiran duniawi, kekhawatiran dunia. Ya, sehingga saudaraku, kita tengok Matius 6 ayat 21 sampai 23. Matius 6 ayat 21 sampai 23. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu dipakai untuk mereka memakainya, atau masih manusia memakainya untuk kemuliaan yang memberi mata, itu namanya terang. Tapi kalau matanya pecicilan untuk harta, ya, udah punya motor pengen mobil, udah punya mobil pengen kereta api, udah kereta api pengen pesawat terbang. Kalau orang buta nggak pengen, ya. Tapi jangan sampai saudara matanya menjadi gelap, ya, padahal nggak buta. Tadi udah dibacakan. Saudaraku yang kekasih, iblis yang kedua, iblis selalu berusaha agar manusia tetap dalam pelukannya. Mereka mencobai dengan keinginan manusia. Keinginan manusia dibuai, melahirkan maut, dosa, dan seterusnya. Itu keinginan manusia itu sendiri yang dibuai. Iblis cuma nongkrong di samping-samping, nunggu membuai karena memang sudah melahirkan maut. Saudaraku yang kekasih, Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Mari kita tengok diri kita sendiri. Kalau kita khawatir itu apa penyebabnya? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan sendiri. Lanjut. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat oleh keinginan sendiri. Jadi jangan nyalain orang lain. Nawarin mobil sih, kalau coba nggak nawarin mobil, ya, saudaraku yang kekasih, sebetulnya diri kita sendiri kok. Pernahkah saudara digebukin, mendengar digebukin karena ditawarin mobil nggak mau? Nggak pernah kan? Iya nggak? Ya tergantung kita sendiri. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu dia. Iblis selalu menawarkan, bukan memaksa, ya, menawarkan kerajaan dunia, kekuasaan, kemuliaan duniawi. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Ditawarkan, ingat. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Perhatikan baik-baik. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Kuasa kerajaan dunia Serta kemuliaannya serta kemuliaan kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. itu yang memegang semuanya memang
iblis. Jadi saudaraku yang kekasih, ribuan kali Pak Matius katakan, hati-hati atas keinginan sendiri. Iblis cuman menawarkan kok. Asal dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis memberikan asal. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Menyembah aku. Menyembah aku tidak kemudian iblis alamatnya di satu tempat, pohon besar atau gunung kawi atau bukan. Ya letaknya ya di harta itu sendiri yang ditawarin. Kalau saudara hatinya berada di harta menggebu-gebu, maka saudara mulai cicilan mobil yang sebetulnya tidak saudara mampu. Ketika 3 bulan gak bayar mulai khawatir. 5 bulan gak bayar mulai keluar rumah, bawa mobil, takut diserobot, takut ditagih oleh penagih. Saudaraku yang kekasih. Lalu bagaimana Pak menghilangkan rasa khawatir? Tentu saudara saya harus sampaikan berkali-kali bahwa yang dibutuhkan itu mawas diri. Kita harus berlatih bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada saudara dan saya. Itu langkah pertama. Saudaraku yang kekasih, Markus 4 ayat 21, kalau saudara punya mata, saudara punya mulut, bisa berbicara. Banyak orang, ada orang bisu. Saudara tidak. Banyak orang buta. Saudara tidak. Ya kalau yang tidak itu bersyukur. Markus 4 ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Jangan diletakkan pelita di bawah gantang, ntar lagi mati. Atau di bawah tempat tidur kebakaran. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Di atas kaki dia. Tunjukkan kepada orang lain, kepada manusia lain, paling tidak kepada diri sendiri. Tuhan, terima kasih saya punya mata. Terima kasih saya punya kaki bisa berjalan. Terima kasih. Langkah pertama berterima kasih. Ayat ke-5, 25. Ayat 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Saudara tidak perlu khawatir karena saudara sudah bersyukur, maka Tuhan akan kepada yang mempunyai. Engkau bersyukur itu mempunyai. Dari kacamata Tuhan, Tuhan katakan, engkau anak yang tahu diri. Engkau mempunyai. Maka kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu yang tersedia. Jangan terlanjur mata saudara tidak melihat 50%. Jangan terlanjur mulut saudara celat, ngomong susah, merot kiri merot kanan. Jangan terlanjur tangan saudara, kaki saudara nggak bisa buat berjalan. Tangan saudara tidak bisa buat menari. Ketika bisa menari bersyukurlah, tarikanlah untuk Tuhan. Jangan tahu tarian untuk Tuhan kayak apa, cari sendiri. Saudaraku yang kekasih, sadar manusia. Sadar manusia, kita ini beda dengan binatang. Binatang tidak punya roh, hidup untuk makan. Kalau kita makan untuk hidup, beda. Saudaraku yang kekasih, ada yang lebih penting.
Tengok 2000 tahun yang lalu Yesus puasa 40 hari 40 malam. Itu bukan berarti saudara juga harus ngikutin puasa monggo saja, tapi bukan untuk mengikuti fisiknya, tetapi mengikuti kebenaran yang disampaikan Tuhan. Kita tengok apa itu kebenarannya. Ya, Lukas 4 ayat 1 sampai 4. Tengok, kita tengok. Lukas 4 ayat 1 sampai 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ia lapar. Mungkin kalau ditambahkan lapar banget, lapar sekali. Lanjut. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." suruhlah batu ini menjadi roti. Dan itulah manusia-manusia instan akan menjawab, "Oke." Tetapi Tuhan menjawabnya beda. Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kebutuhan manusia bukan binatang ya, yang punya roh itu bukan dari soal roti. Walaupun lapar sekali, yang ada yang lebih utama daripada kelaparan tubuh alamiah kita. Ada yang namanya roh yang harus dikasih makan, harus dikasih minum, harus diurus. Maka kembali saudara dan saya memahami kemurahan Allah. Tadi sudah disinggung sedikit bagaimana Allah sudah memberikan kemurahan kepada ciptaan-ciptaannya yang tidak bisa nyimpen. Yang bisa nyimpen ya ada yang bisa nyimpen, rajin menyimpan makanan. Wajib kita tiru semut misalnya. Tetapi semut mengumpulkan makanan, bukan membuat makanan. Allah kan memberikan, entah melalui manusia, entah apa yang ada. Saudaraku yang kekasih, ya, semut di padang gurun tentu tidak menunggu remah-remah roti yang kita jatuhkan, kan? Burung, ya, di udara, di pohon, semua dikasih makan. Itu kemurahan Allah. Sementara saya dan saudara sebetulnya tak berdaya. Sangat berdaya tapi nggak berdaya. Apa itu Pak? Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Tidak berdaya tapi berdaya. Kita tengok apa itu. Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dapatkah menambah sehasta dalam perjalanan hidupnya? No. Itu namanya ketidakberdayaan manusia. Lalu? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ya, ketidakberdayaan manusia. Tetapi manusia memang paling berdaya, maka dikasih akal, dikasih tangan, kaki. Ya, cacing tidak kasih tangan, tidak kasih kaki, tapi makan kok, gemuk kok. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah. Nah ini penting ini. Berbahagialah di dalam menghadapi berbagai cobaan. Menangkan bersama Tuhan. Berbahagia. Untuk menghilangkan khawatir, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes. Lalu ada pencobaan, ada masalah, berbahagia. Artinya berbahagia, rohnya berbahagia karena dapat belajar pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, dapat belajar berbagai kemuliaan Allah, kuasa Allah. Banyak sekali yang bisa saudara pelajari dari masalah dan pencobaan. Makanya berbahagia.
Saudara nggak akan berbahagia kalau saudara tidak pernah sekolah. Atau saudara mungkin sekolah gini loh, Bu Guru jangan susah-susah dong, jangan ngasih soal yang susah-susah. Padahal saudara udah SMA. Gini loh Pak Guru, 5 tambah 5 aja deh. Kita kan masih SMA. Dikeluarin ya saudara. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah. Ayat kedua. Ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Supaya engkau naik kelas dalam rohnya, buat naik mutu rohnya. 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu dia. Saudara nggak akan khawatir. Ya kan? Saudara tidak akan khawatir. Yang kedua, tadi ABC, satu ABC, kedua berserah kepada Tuhan. Tadi udah dikatakan, kalian manusia yang mengenal Tuhan atau tidak? Kalau mengenal Tuhan, ya berserah kepada Tuhan. Saudara tahu siapa Tuhan kan? Siapa Allah kan? Setelah menyadari kemampuan dan ketidakberdayaan kita, maka kita merendahkan diri, mengendahkan hati di hadapan Tuhan Allah, lalu menyerahkan masalahnya kepada Dia. Ya, kepada tangan Tuhan yang kuat. Itu namanya mengimani Allah. Ya kan? Coba saya pengen ini ya, supaya kita mampu untuk mawas diri. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang beragama dan merasa baik beragamanya, bagus, dan kemudian rajin beribadah. Tapi ada satu hal saudaraku yang mungkin harus dikoreksi. Apakah yang disebut ibadah itu ibadah di kulit-kulitnya atau di hadapan Tuhan memang benar beribadah? 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menentang orang yang congkak, aku bisa kok Tuhan, tanpa Engkau aku bisa. Padahal beribadah, 2 Timotius 3 ayat 5. Padahal beribadah, padahal percaya kepada Tuhan, tetapi congkak, hebat, aku hebat. Itu hasil kerja keras saya kok. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Saudaraku yang kekasih itu, makanya bagaimana bisa berserah kepada Tuhan? Ngomong doang, tetapi sebetulnya berserah itu karena percaya pada kekuatan Allah. Tidak cuma beribadah kosong. Ya, saudaraku yang kekasih, saudara, bukan berarti kita tidak boleh punya rencana. Ya, boleh, tetapi belajarlah dulu, berlatihlah dulu agar kita membatasin kekhawatiran, kesusahan kita atas rencana itu. Kenapa? Karena rencana itu sesungguhnya boleh jadi nggak perlu khawatir. Gimana nanti anak saya selesai kuliah kerja di mana ya? Kerja di mana? Sekarang susah ya nyari kerja. Anak saya 3-3-nya nanti kerja di mana?
Padahal yang satu baru SD, yang dua baru SMP. Sudah mikir, saudara. Sudah mikir gimana nanti cari kerja. Aduh. Yang kayak gini ini. Coret. Bagus sih rencananya, bukannya nggak boleh. Tapi rencana semacam itu sama dengan saudara menanam pohon yang katakanlah pohon duren, baru ditanam, saudara liatin tiap hari udah berbuah belum ya, pohonnya baru 1 meter. Ya, lalu punya rencana kalau berbuah saya mau saya jual harga mahal karena pohon. Saudaraku yang kekasih, lama-lama bisa galau. Habis galau, gila saudara. Gila. Yang ketiga, mencari kebenaran Allah tentang rencana dan kehendak saudara. Kehendak kita, boleh. Tapi yang normatif ajalah. Karena kita punya akal budi, bukan? Jadi yang normatif aja. Setelah yang normatif, Allah tahu persis tentang segala apa yang akan terjadi setiap rencana dan kehendak si manusia. Baik hasil atau resikonya. Allah pun tahu kehendak dan kebutuhan kita. Tahu. Tadi udah dibaca, tetapi kita harus tahu mana yang paling tepat. Tadi yang paling tepat apa Pak? Urus rohmu. Karena itu yang kekal. Ya. Saudaraku yang kekasih, konsultasikan Matius 6 33 sampai 34. Perhatikan baik-baik. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah sudah dibuka sejak 2000 tahun yang lalu. Saudara cari, temukan, masuk ke dalamnya. Karena di dalamnya ada kebenaran. Tadi ada kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang membunuh manusia lain? Kenapa? Menjadi sadis. Kenapa? Kesusahan sehari untuk sehari. Cari kebenarannya di dalam kerajaan Allah. Selesai. Besok pagi-pagi bangun ringan. Jangan sampai bangun pagi-pagi berdoa sih berdoa, tapi tengkuknya sudah diinjak oleh kekhawatiran. Maka saudaraku yang kekasih, selesaikan hari ini masalah saudara bisa cepat karena tahu bahwa ada kebenaran kalau saudara masuk kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa kembali kepada tadi, ketika cari kerajaan Allah, saudara tanya kebenarannya, saudara khususkan dulu kebenaran untuk roh saudara. Halo, Tuhan senang sekali kalau saudara mengatakan, Tuhan tolong Tuhan. Pagi-pagi saudara berdoa, Tuhan tolong. Berilah kesempatan saya untuk memuliakan Engkau yang telah memberikan tangan, memberikan mata, memberikan nafas. Ternyata pagi-pagi jam 4 saya berdoa masih punya nafas. Masih bisa bersuara. Melotot masih bisa. Bersyukur lalu Tuhan pakai. Tadi udah dibilang kan? Menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang dan bagi diri sendiri khususnya. Itu namanya sadar jati diri.
Yang terakhir, berjaga-jaga dengan iman yang teguh. Ya, ingat kalau saudara benar-benar beragama, maka saudara adalah manusia-manusia yang percaya pada sepenuhnya pada kekuatan Allah. Tadi sudah dibaca. Kalau saudara itu beragama, kalau saudara ikut Kristus, kalau ikut Kristus berarti rohnya udah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, maka saudara rohnya hidup. Maka roh saudara mulai berkiprah, menari di dalam keilahian, berguna bagi Tuhan. Sehingga Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Tatkala Anda memuliakan Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Memuliakan Tuhan itu apa? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes, jadi kalau seluruh bangsa muridku. Dengan demikian engkau adalah muridku. Apapun yang engkau minta akan aku beri. Rohmu akan hidup. Yohanes 4 ayat 24 sebagai penutup. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh. Roh kita yang menyembah Allah, bukan tubuh alamiah kita. Kalau tubuh alamiah kita gini, bisa begini. Roh kita. Dan kebenaran. Dan Tuhan akan memberikan kebenaran kepada kita. Maka perjalanan hidup kita tidak perlu khawatir. Amin. Tidak perlu khawatir. Karena kita memiliki kebenaran di sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran itu. Maka Engkau yang akan mengurus, mengelola, memanage seluruh kehidupan anak-anakku yang terkasih ini. Engkau yang kecampur tangan dan dalam setiap masalah dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom.